Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Dadera Puspitasari dengan NIM 2980. Saya dari kelas MF dan saya akan menjawab pertanyaan dari tugas UAS dari Bapak Agung dari Makul Etika Akademik dan Bisnis. Oke, selanjutnya soal pertama yaitu dalam etika bisnis ada beberapa prinsip, yaitu prinsip kejujuran, prinsip otonomi, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integrasi moral. Dan di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari prinsip tersebut dan memberikan contoh satu persatu dari prinsip tersebut. Sebelumnya saya akan menjelaskan etika dalam bisnis. Apa itu etika bisnis? Oke. Etika bisnis adalah pedoman dalam melakukan kegiatan berbisnis dan meliputi seluruh aspek mulai dari individu, perusahaan sampai masyarakat. Etika bisnis dalam sebuah perusahaan dapat membentuk norma dan perilaku dalam membina hubungan yang sehat di dalam lingkungan kerja dan juga hubungan antara pedagang dan mitra kerjanya. Prinsip bisnis yang baik adalah di mana mereka menjalankan bisnis yang beretika, yaitu bisnis yang dijalankan dengan menaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis tidak bisa lepas dari kehidupan kita sebagai manusia. Prinsip-prinsip etika bisnis biasanya terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat. Prinsip-prinsip itu diantaranya prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip otonomi, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral. Penerapan prinsip etika bisnis dalam sebuah tindakan adalah suatu keharusan untuk dipegang teguh oleh semua aspek yang terikat dengan perusahaan. Penerapan prinsip etika bisnis di sebuah perusahaan ini akan membangun hubungan yang adil dan sehat, baik di antara sesama rekan kerja, pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat. Dan dalam prinsip-prinsip etika bisnis ada beberapa contoh dalam praktek bisnis, yaitu yang pertama, prinsip kejujuran. Dalam hubungan kerja internal, dalam suatu perusahaan harus adanya kejujuran demi terciptanya kondisi kerja yang kondusif. Contohnya yaitu mengaplikasinya adalah bila kita menjalankan suatu bisnis, kita selalu jujur dalam menggaji karyawan. Gaji yang diberikan harus sesuai dengan kesepakatan awal bekerja. Sebaliknya, karyawan pun harus selalu jujur dalam mengerjakan pekerjaannya dan menghindari sikap-sikap yang ingin mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Yang kedua, prinsip keadilan. Apa itu prinsip keadilan? Prinsip keadilan adalah untuk mengukur bisnis dan dalam melaksanakan etika bisnis semua pihak dan memberikan kontribusi. Contohnya yaitu ada pedagang yang menjual daging di pasar yang sama-sama menjual daging sapi. Keadilan ini harus mereka tegakkan supaya ketika ada suatu hal yang tidak diinginkan seperti salah satu merasa dirugikan, yang dirugikan ini boleh menurut secara hukum. Yang ketiga, prinsip otonomi. Apa itu prinsip otonomi? Prinsip otonomi adalah sikap seseorang saat mengambil tindakan dan keputusan yang berdasarkan kesadaran sendiri mengenai apa yang dianggapnya baik yang bisa dilakukan. Contohnya yaitu seseorang harus tahu kegiatan di bidang apa yang sedang dijalannya, situasi yang diharapkannya, apa yang diharapkannya orang tersebut, dan akan seperti apa bisnis itu ke depannya. Jadi, seperti orang itu harus sadar dan tahu baik bagi dirinya dan perusahaan maupun bagi pihak lain. Yang keempat, prinsip saling menguntungkan. Prinsip saling menguntungkan berarti bisnis yang dijalankan menguntungkan bagi semua pihak. Contohnya toko skincare. Saling menguntungkan yaitu menyediakan produk-produk yang berkualitas kepada konsumen. Begitu pula konsumen memperoleh manfaat dari sindikat tersebut. Dan terakhir yaitu prinsip integritas moral adalah
Setiap orang memiliki harkat dan martabat yang harus dihormatinya. Contohnya, perusahaan yang menjaga nama baiknya dan menanamkan integritas moral. Kedua, jelaskan dan uraikan hubungan etis konsumen dan perusahaan. Materi yang diuraikan meliputi hubungan konsumen dan perusahaan, pelayanan bertanggung jawab, perlindungan terhadap konsumen. Sebelumnya saya akan menjawab pertanyaan dari materi hubungan konsumen dan perusahaan. Apa itu hubungan konsumen dan perusahaan? Konsumen adalah satu stakeholder yang penting dalam perusahaan. Bisnis tidak akan berjalan tanpa adanya konsumen yang menggunakan produk atau jasa yang diproduksi. Banyak ungkapan yang menyatakan bahwa konsumen adalah raja. Hal ini sebenarnya dapat dipahami secara logika. Perusahaan yang terdiri dalam memproduksi barang dan jasa bertujuan untuk mencari keuntungan, di mana keuntungan tersebut akan digunakan untuk menutupi semua biaya yang telah dikeluarkan dalam memproduksi sebuah produk. Oleh karena itu, seorang pakar manajemen menyatakan bahwa setiap perusahaan memiliki peranan sentral untuk menciptakan pelanggan. Yang kedua, pelayanan terhadap konsumen yang bertanggung jawab, yaitu menyediakan sebuah produk. Produsen memiliki sebuah kepentingan untuk memberikan jaminan dan tanggung jawab kepada konsumen. Contohnya yaitu konsumen dalam membeli sebuah produk elektronik seperti telepon seluler. Kewajiban produsen adalah memberikan jaminan bahwa produk yang dikeluarkan sudah melalui serangkaian uji coba dan sudah siap digunakan. Yang terakhir yaitu perlindungan terhadap konsumen. Yang pertama yaitu yang harus diperhatikan dalam hubungan antara produsen dan konsumen. Yang pertama yaitu hak atas keamanan banyak produk, yaitu mengandung risiko tertentu pada konsumen, khususnya risiko untuk kesehatan dan keselamatan. Yang kedua yaitu hak atas informasi konsumen, yaitu berhak mengetahui segala informasi yang relevan mengenai produk yang dibelinya, baik bahan baku produksinya, cara pemakainya, dan juga risiko yang ditimbulkan akibat menggunakan produk tersebut. Ketiga, hak untuk memilih dalam sistem, yaitu ekonomi pasar bebas di mana kompetisi merupakan unsur hakiki. Konsumen berhak untuk memiliki antara berbagai produk dan jasa yang ditawarkan. Yang keempat, hak untuk didengarkan konsumen, yaitu hak untuk menyampaikan pendapatnya mengenai produk yang dia konsumsi, terutama mengenai kelurahan terhadap produk bersangkutan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu hak lingkungan hidup melalui produk, yaitu konsumen memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya yaitu lebih dikenal dengan produk ramah lingkungan. Ketiga yaitu jelaskan dan uraikan bagaimana etika pengambilan keputusan dalam perusahaan. Saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu etika dalam mengambil keputusan perusahaan dan etika pengambilan keputusan terhadap individu dan kelompok. Yang pertama yaitu definisi pengambilan keputusan secara umum. Pengambilan keputusan adalah upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memilih alternatif solusi yang ada sebagai ilmu. Pengambilan keputusan merupakan suatu aktivitas yang memiliki metode, cara, dan pendekatan tertentu secara sistematis, teratur, dan terarah. Ada dua jenis atau tipe pengambilan keputusan, yaitu program decision dan non-program decision. Yang kedua yaitu etika pengambilan keputusan terhadap individu dan kelompok. Jika dilihat dari hasil dan proses pengambilan keputusan, terdiri pada latar belakang masalah yang bervariasi, pengaruh buruk dari faktor berperilaku, yaitu dominasi personalitas, superior atau status, dan keahlian.
Penerapan etika bisnis. Etika bisnis diterapkan pada tingkat institusi makro, pada organisasi, dan dalam kepemimpinannya. Walaupun dasar dari keputusan etis sama pada setiap tingkatan, namun fokus pada setiap level berbeda. Pada level institusi, visi organisasi yang umumnya ideal yang baik menjadi dasar utama penilaian suatu tindakan etis atau tidak etis. Visi menjadi standar utama yang memiliki dampak baik langsung maupun tidak langsung. Yang bertujuan yaitu aspek yang atas level ini lebih pada hubungan antara pemimpin dan bawahan dan lintas unit dalam sebuah organisasi. Hubungan antara pemimpin dan bawahan harus disadari oleh profesionalitas dan jalur wewenang terhadap tanggung jawab dan sesuai dengan tugas yang telah diterapkannya. Selanjutnya soal yang keempat yaitu jelaskan dan uraikan mengenai good governance, good management dan prinsip-prinsipnya. Yang pertama yaitu pengertiannya, yaitu menurut Danang adalah pola hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Pada dasarnya yaitu atau kesimpulannya adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai yang berlaku. Yang pertama selanjutnya yaitu prinsip. Yang pertama menggunakan transparansi, selanjutnya akuntabilitas, selanjutnya bertanggung jawab, selanjutnya independensi, selanjutnya yaitu yang terakhir menggunakan kewajaran dan kesetaraan. Ya, soal yang kelima atau soal yang terakhir yaitu jelaskan dan uraikan pemahaman korporasi sosial responsibility dan uraikan contoh kasus tersebut. Tanggung jawab sosial perusahaan atau SCR merupakan salah satu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Tanggung jawab sosial atau CCR adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki suatu tanggung jawab terhadap konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan. Dalam segala hal aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk, dan tenaga kerja. CCR tidak hanya terbatas pada konsep pemberian bantuan dana kepada lingkungan sosial, namun juga bagaimana perusahaan memperlakukan karyawannya yang tidak diskriminatif, menjaga hubungan baik dengan pemasok. Tujuan dari CCR adalah yang pertama untuk meningkatkan citra perusahaan, biasanya secara implisit asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik. Yang kedua, untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar asumsi adanya kontrak sosial di antara organisasi dan masyarakat. Yang ketiga, yaitu sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor. Contoh kasus dari CCR yang dilakukan perusahaan yaitu saya menggunakan kasus dari program CCR PT Kifat Indonesia. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab sosial kepada negara dan wilayah di mana mereka berproduksi. Tanggung jawab sosial, kelestarian lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat diwujudkan dalam sebuah pelaksanaan program CCR di tempat PT Kifat Indonesia. Melaksanakan program CCR dengan membuat program pemberian makanan tambahan dan pemberdayaan Karang Taruna. Kedua program ini dilakukan oleh pelaku bisnis sebagai kelanjutan dari pelaksanaan berbagai kegiatan CTT sebagai wujud tanggung jawab masyarakat atau manusia terhadap manusia.
terhadap PT Givat Indonesia peduli dengan masalah-masalah yang sosial yang ada di sekitar masyarakat. Sekian dari saya menjawab pertanyaan dari tugas dari Bapak Agung dari Makul Etika Akademik dan Bisnis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.